Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas Matematika SMP kelas 8 semester pertama. Tonton videonya Pak Tikno sampai selesai, simak dengan baik agar kalian paham materi yang Pak Tikno sajikan. Mudah-mudahan yang nonton videonya Pak Tikno selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Oke. Pak Tikno minta tolong yang nonton videonya Pak Tikno monggo di like, di subscribe, dan komen ya. Tapi ingat, komennya yang sopan. Oke. Kita mulai soal nomor 12 ya. Ini tentang himpunan. Ya. Tonton sampai selesai, nontonnya yang fokus. Oke, serius tapi santai ya. Oke. Di antara kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah di antara kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah ya, yang merupakan himpunan ya. Oke, yang merupakan himpunan: A. Kumpulan binatang liar, B. Kumpulan kesebelasan favorit, C. Kumpulan binatang lucu, kumpulan binatang pemakan rumput. Kita bahas yang A. Kumpulan binatang liar itu bukan himpunan. Kenapa bukan himpunan? Karena definisi liar itu enggak jelas ya. Binatang liar itu tidak didefinisikan dengan jelas atau diterangkan dengan jelas itu yang kayak apa liarnya. Jadi bukan himpunan karena binatang liar tidak jelas definisinya. Oke. Kemudian yang B, kumpulan kesebelasan favorit. Ini juga bukan himpunan karena kesebelasan favorit itu tidak jelas itu definisinya nggak jelas. Misalkan si A mengatakan favorit, si B mengatakan tidak favorit, jadi tidak jelas yang favorit kriterianya itu yang kayak apa, bukan himpunan ya. Kemudian yang C kumpulan binatang lucu. Nah ini, jadi tiap anak mengatakan binatang lucu itu beda-beda. Ada yang mengatakan binatang itu lucu, mengatakan binatang itu enggak lucu. Jadi kumpulan binatang lucu itu ini bukan himpunan karena tidak dapat diterangkan dengan jelas binatang lucu yang kayak apa. Oke. Nah sekarang kumpulan binatang pemakan rumput. Nah ini himpunan karena sudah jelas hewan-hewan yang pemakan rumput ya kan. Harimau nggak suka rumput. Oke ya, enggak ya. Jadi yang termasuk himpunan adalah jawabannya D. Jawabannya D. Oke. Nomor 12 jawabannya D yang termasuk himpunan. Ini sumbernya. Ini sampai nomor 16 ini sumbernya ya. Oke, kita dekatkan. Nah ini nanti kedepannya soal 12 sampai 16 ini sumbernya. Oke, kita lanjut nomor 13. Iya, perhatikan nomor 13 himpunan X sedemikian sehingga sini X kurang dari 3 dan X lebih dari min 2. X anggota bilangan bulat. Oke ya, ini dibaca sedemikian sehingga kurung kurawal buka himpunan X kurang dari 3 dan X lebih dari min 2 ya. X anggota bilangan bulat. Perhatikan ya. 3 tidak ikut. Ini tidak ikut.
Bentar, 3 tidak ikut, nah gitu. Sedangkan di sini min 2, oke, mintanya bilangan bulat. Min 2 kan bilangan bulat juga 2, karena ini ada tanda sama dengannya, min 2 ikut ya, min 2 ikut. Di samping 2 itu bilangan bulat, min 2 bilangan bulat ya. Kemudian kenapa ini ikut? Karena ada tanda sama dengannya ini. Nah ini ada tanda sama dengannya di sini. Nah ini ada tanda sama dengannya sehingga min 2 itu ikut. Jelas ya? Jadi anggotanya yang ini, anggotanya nomor 13 simak dengan baik. Berarti apa saja? Min 2, X lebih dari min 2, ini ada sama dengannya. X lebih dari atau sama dengan min 2, ini ikut. Min 2 nya ikut, berarti min 2, koma apa lagi? Min 1, kemudian apa lagi? 0, ya kan? 0, terus apa lagi? Ini koma ya, 1, terus 2. 3 tidak ikut karena tidak ada sama dengannya. Jelas ya? Kurung awal buka X sedemikian sehingga X kurang dari 3 dan X lebih dari atau sama dengan min 2. Nah ini min 2 nya ikut, ada sama dengannya. Dan X anggota, ini dibaca anggota, dan X anggota bilangan bulat. Jadi ini jawabannya ada enggak? Min 2, min 1, 0, 1, 2 ya. Jawabannya C. Jawab C. Jawabnya C. Jelas ya? Kemudian nomor 14. Kurung kurawal buka 2,3,5 kurung kurawal tutup dinyatakan dengan kata-kata adalah, dinyatakan dengan kata-kata adalah ya. Bilangan ganjil enggak, karena 2 bukan bilangan ganjil, ini salah yang A. Bilangan prima dinyatakan dengan kata-kata, ya bisa juga 2, 3, 5 nih bilangan prima. C, bilangan prima kurang dari 7. Kita pilih paling tepat ya. B, bilangan prima, iya 2, 3, 5 itu bilangan prima, tapi yang C ini bilangan prima kurang dari 7 ya, dengan kata-kata bilangan cacah antara 1 dan 6. Bilangan cacah diawali dari 0 ya. Bilangan cacah diawali dari 0. Bilangan cacah di antara 1 dan 6. Nah, bilangan cacah kan diawali dari 0. 4-nya di sini enggak ada. Antara 1 dan 0. Kalau ada 1 berarti 2, 3, 4, 5. Nah, ini 4-nya enggak ada. Jadi D salah. B benar tapi kurang tepat. Jawabannya C, bilangan prima kurang dari 7. 2, 3, 5 itu bilangan prima. Ini benar B, tapi yang paling benar C. Jawab 14. Jawab C. Paham ya? Kemudian nomor berapa lagi? 15. Nomor 15. Simak dengan baik. Berikut ini yang merupakan himpunan kosong adalah. Nah, sebelum kita bahas apa sih himpunan kosong? Oke. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Paham ya? Tidak mempunyai anggota. Oke, simpulnya paham enggak? Yang tidak mempunyai anggota.
15 simbolnya kayak gini. Nah, atau lingkaran dicoret. Nah, itu himpunan kosong. Jelas ya? Simak dengan baik. Himpunan bilangan prima antara 7 dan 10. Bilangan prima antara 7 dan 10. Apakah ada bilangan prima antara 7 dan 10? Berarti yang A ya, 7 dan 10. Berarti 8 ini bukan prima, 9 juga bukan prima. Bukan. Ini bukan prima. Bukan prima. Oke. B, bilangan cacah kurang dari 1. Ada anggotanya, ini 0 ada. Bilangan cacah kan diawali dari 0. Ya kan, bilangan cacah kurang dari 1. Ini himpunan kosong. Ini ada anggotanya. Ada anggotanya yaitu 0. Ini bukan himpunan kosong karena ada anggotanya. Kemudian yang C, bilangan prima habis dibagi 2. Ada nggak bilangan prima habis dibagi 2? Ada. 2 kan termasuk bilangan prima. 2 dibagi 2 1. Nah, ini ada. C, ada anggotanya. Ada anggotanya ya. Yang D, bilangan cacah jika dikalikan dengan 8 menghasilkan 8. Bilangan cacah jika dikalikan dengan 8 menghasilkan 8. Bilangan cacah diawali dari berapa? 0 kan? 0, 1, 2. Nah, 1 kalau dikalikan dengan 8 kan menghasilkan 8. 1, saya ulangi, bilangan cacah itu diawali dari kurung kurawal buka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, titik-titik kurung kurawal tutup. Artinya dan seterusnya. Nah, 1 kalikan dengan 8 kan 8. Nah, berarti D ini ada anggotanya, C juga ada anggotanya, B ada anggotanya, sedangkan yang A bukan prima karena tidak ada anggotanya. Jawabannya adalah A. Jelas ya? Jawabannya di sini. Jawabannya adalah A. Himpunan kosong karena tidak mempunyai anggota. 16. Sekarang 16. Perhatikan. Himpunan semesta yang mungkin untuk faktor 10. Himpunan semesta yang mungkin untuk faktor 10. Nah, orat-oratannya mana? Faktor 10. Oke, nomor 16. 16 faktor 10 itu apa saja anggotanya? 1, 2, 5, 10. Itu 1, 2, 5, 10 itu adalah faktor dari 10. A, bilangan prima. Bukan. 1 bukan bilangan prima. Bilangan genap juga bukan. Bilangan ganjil enggak, karena ini ada 2, ada 10 ya. Himpunan semesta yang mungkin untuk faktor 10 adalah A, bilangan prima. 10 bukan bilangan prima, salah. 1 bukan bilangan prima. Yang kedua, bilangan genap, salah karena 1 dan 5 bukan bilangan genap. C, bilangan ganjil, salah karena 2 dan 10 bukan bilangan ganjil. Bilangan asli, nah ini bilangan asli itu diawali dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini bilangan asli. Jawabannya D ya. Jawab D. Oke, jelas ya. Sekarang nomor 17. Oke, nomor 17. Nomor 17. Iya, ini himpunan ya. Perhatikan diagram Venn berikut. Perhatikan diagram Venn berikut. Hasil dari A dikurangi B adalah titik-titik. Perhatikan
nomor 17. Ini himpunan A-nya apa saja yang ini? Oke, A, kurung kurawal buka, lihat lingkaran yang biru, 1 dan 5 juga ikut lingkaran biru, berarti 1,2, perhatikan dengan baik, 1,2, 3, 4, 5. Oke, kemudian yang merah B, kurung kurawal buka, 1 juga ikut merah ya, 1, 5, 7. Nah, perhatikan hasil dari A dikurangi B adalah ini artinya anggota A yang bukan anggota B itu. Oke, di sini teorinya tak kasih tahu teorinya ini. Nah, ini teorinya ya, ini teorinya. Oke, selisih himpunan A dan B atau A dikurangi B adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B, permintaannya A dikurangi B ya, ini ya. Oke, jelas ya. Oke, didefinisikan A dikurangi B sama dengan kurung kurawal buka X sedemikian sehingga X anggota A dan X bukan anggota B. Nah, itu ini dari ini teori ini saya ambilkan dari ini. Nah, ini. Oke, jelas ya. Kita bahas yang ini. Oke, sekarang anggota A yang tidak anggota B, anggota A dan B yang sama mana? Ini sama. Nah, ada lagi. Nah, ini sama. Nah, ini sama. Paham ya? Anggota A yang tidak menjadi anggota B. Karena pertanyaannya A, jadi istilahnya tokoh utamanya yang A. Anggota A yang tidak menjadi anggota B. Nah, berarti jawabannya apa ini? A dikurangi B sama dengan 2, 3, sama 4. Gitu. 2, 3, 4. Sekali lagi, A dikurangi B, anggota A yang tidak ada di anggota B. 2, 3, 4 kan nggak ada di anggota B. Karena A nya di depan, maka anggota tokoh utamanya yang ada di A, istilahnya itu ya. Oke, 2, 3, 4 ada nggak ini 2, 3, 4? Ini ada. Jawabannya D. Jawab D. Jelas ya. Demikian pembahasan dari Pratikno 12 sampai 17 tentang himpunan. Sekali lagi, yang nonton videonya Pratikno, ini sumbernya yang nomor 17, ini sumbernya ujian nasional 2014 2015. Yang nonton videonya Pratikno monggo di like, di subscribe dan komen. Ingat komennya yang sopan. Kemudian videonya Pratikno kirim ke teman-temannya kalian atau ke saudara-saudaranya kalian. Terima kasih atas kerjasamanya. Ingat, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.